Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahri B. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dan saya mengajar di UPT SMP Negeri 2 Binamu, Kabupaten Jeneponto. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai koneksi antar materi 1.4 budaya positif. Membuat kesimpulan. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam menciptakan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Dalam menciptakan budaya positif, maka langkah awal yang perlu dilakukan seorang guru adalah membuat kesepakatan kelas, yang kemudian kesepakatan tersebut dibuat menjadi keyakinan kelas. Jika semua kelas sudah memiliki keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikan universal di dalamnya, maka akan tercipta lingkungan positif. Ketika sudah tercipta lingkungan positif yang dijalankan secara kontinu, maka akan tercipta budaya positif. Seorang guru juga harus mampu membangun motivasi internal murid agar tercipta disiplin positif dari murid, sehingga bukan karena hukuman atau penghargaan yang menjadikan murid menjadi disiplin, tetapi karena kesadaran dalam dirinya. Seorang guru juga harus menempatkan posisi kontrolnya sebagai seorang manajer, sehingga dapat melakukan restitusi dengan baik kepada murid yang memiliki masalah. Hal ini sesuai dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, di mana seorang guru harus menciptakan kebahagiaan kepada murid. Untuk itu, seorang guru harus memahami kebutuhan dasar manusia, agar dalam mengambil langkah penyelesaian sesuai nilai dan peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Agar semua tujuan dan visi guru tersebut dapat dicapai dengan maksimal, maka seorang guru perlu melakukan prakarsa perubahan dalam kanvas bagja. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, hukuman dan konsekuensi, posisi kontrol guru, 5 kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua konsep-konsep ini harus dipahami, dilaksanakan, dan dibagi kepada rekan kerja. Yang menarik bagi saya dan di luar dugaan ketika saya mempelajari tentang motivasi perilaku manusia, di mana salah satu materinya terkait memberikan penghargaan. Ternyata, penghargaan sama halnya dengan hukuman. Penghargaan dapat berdampak negatif bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, mematikan kreativitas, menurunkan kualitas, dan menurunkan motivasi intrinsik murid. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah dimulai dari kesadaran saya bahwa saya tidak dapat mengontrol orang lain. Begitupun sebaliknya, saya tidak dapat dikontrol oleh orang lain. Untuk itu, posisi kontrol saya ubah yang awalnya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman ataupun pemantau menjadi manajer. Saya juga menangani masalah murid dengan menggunakan segitiga restitusi agar tercipta motivasi intrinsik murid yang berakibat terwujudnya lingkungan positif dan akhirnya menjadi budaya positif. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya saat menerapkan restitusi, saya menangani murid yang sering terlambat ke sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Namun seringkali murid belum mengetahui keyakinannya dan nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa sangat bersemangat dalam menangani murid, dan saya berusaha semakin memperbaiki diri agar semakin baik dalam melakukan restitusi. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik yang sudah saya terapkan adalah saya sudah tidak memposisikan diri saya sebagai penghukum. Saya terus berusaha memposisikan diri sebagai manajer dan menggunakan langkah-langkah restitusi dalam menemukan solusi dari permasalahan murid. Yang perlu diperbaiki adalah pemahaman terkait nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas atau sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang paling sering saya lakukan adalah sebagai penghukum. Perasaan saya saat itu adalah saya merasa memiliki kuasa atas murid-murid saya. Namun setelah melakukan penghukuman, timbul rasa bersalah pada diri saya. Setelah mempelajari modul ini, saya memposisikan diri saya sebagai manajer. Perasaan saya sangat adem, tentram, dan bahagia. Perbedaannya adalah saat ini saya lebih tenang dan bahagia. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah, namun hanya pada tahapan menstabilkan identitas. Misalnya, saya mengatakan bahwa semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal penting yang perlu dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah peran orang tua dan masyarakat dalam pembentukan karakter anak. Demikianlah pemaparan saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.